untuk sejenak. Mari tundukkan hatimu, tundukkan kepala, kembali kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur pada pagi hari ini buat sukacita yang Tuhan limpahkan bagi kami, dimanapun kami berada, setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kini kami siapkan hati kami untuk duduk diam, terima kebenaran firman Tuhan. Dan kami doa di pagi hari ini, beri kami hati seorang murid, dan telinga seorang murid yang mau diajar, bahkan bertegur oleh setiap firman Tuhan pada pagi hari. Dan kami doa ya Tuhan, kami doa bahwa kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik, tetapi biarlah kami juga cakap menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, yang melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada saat pagi hari ini. Berkat yang terkasih Bapak Pendeta Steady Iskandar menyampaikan firman Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Setiap firman Tuhan disampaikan, memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ada kekuatan yang baru, ada peneguhan, ada penghiburan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sambut firman Tuhan bersama-sama jemaat Tuhan, kita katakan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bersama-sama memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta,
kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan bersama-sama. Oh, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi bersama-sama sambut firman Tuhan. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Beri kemuliaan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan kami selalu bersyukur Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami punya Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, mungkin teramat sulit, mungkin teramat berat, tapi kami berani mengatakan, kami berani percaya bahwa Bapa kami Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya, dan tidak pernah yaitu menelantarkan setiap anak-anaknya. Maka pagi hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur, kami mau Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Maka berkati siapapun, yaitu setiap yang menyaksikan ibadah live streaming di sesi yang pertama ini, Tuhan berkati. Bahkan berikan kami kekuatan yang baru, beri kami sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Kami percaya Tuhan Yesus, yaitu mereka semua diurapi, mereka semua ditutup bungkus rapat dengan kuasa dari Yesus. Mereka menang atas setiap masalah, mereka menang atas setiap dosa, bahkan mereka berkuasa atas setiap sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Maka urapi lidah bibir hamba Tuhan, sebentar akan sampaikan firman-Mu. Biar firman Tuhan yang disampaikan isi hati Tuhan, menguatkan kami, memulihkan kami, mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur, kami mau siapkan hati kami, sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama setiap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, dengan bangga kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, ada shalom. Puji nama Tuhan. Ya, saya percaya walaupun di sini nggak kedengeran saudara-saudara, suara saudara, tapi saya percaya yang di rumah, ya saudara menyapa, yaitu pagi hari ini dengan penuh sukacita. Ya, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Ya, doa saya
ya saudara yang ada di rumah, saya percaya saudara semua dalam keadaan ya diberkati Tuhan, dalam keadaan kuat, dalam keadaan yang sukacita, tetap ada damai sejahtera, walaupun kenyataannya nggak sesuai, tapi berani perkatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita. Beri tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus ya. Coba kalau saudara lagi ibadah sama-sama, ya mungkin sama istri, sama anak-anak, sama suami, coba tengok kiri kanannya, bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Amin. Jadi kita percaya bahwa sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Jangan melihat keadaan hari ini, jangan melihat kondisi, tapi melihat karya salibnya dia, karya penebusannya yang luar biasa. Di kayu salib dia sudah mau mati dan bangkit buat saudara saya sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Tema khotbah saya adalah mujizat Tuhan menyertai hidup orang percaya. Ya, tema khotbah saya pagi hari ini, puji nama Tuhan bisa ditampilkan, mujizat Tuhan menyertai hidup orang percaya. Ya, firman Tuhannya kita lihat diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Kalau saudara lihat di situ ya, judul perikopnya adalah ke-10 orang kusta ya. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama saudara, mulai dari ayat yang ke-11 ya, 12 seterusnya sampai ayat ke-19 ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19, ayat yang terakhir, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Katakan amin dulu ya. Jadi hari ini saudara kita melihat bahwa 10 orang kusta saudara. Ya, kalau orang sakit kusta itu saudara pada zaman dulu dibilang orang yang kena kutukan, orang yang dosa. Jadi apa? Kena namanya sakit kusta saudara. Sakit kusta itu sangat mengerikan saudara. Ya kalau dibandingkan sama hari-hari ini yang ada ya virus corona. Ya ini sama-sama penyakit yang menular. Sama-sama virus yang menular saudara. Penyakit yang yang mengerikan. Tetapi kalau kusta ini saudara kelihatan. Ya, badannya semua saudara ya, aduh banyak, mohon maaf ya, nanah-nanah, ya benjolan-benjolan begitu saudara. Ya, sehingga pada zaman dulu saudara kalau orang yang kena kusta itu dibilang apa? Najis. Ya, najis saudara. Sangat sangat mengerikan. Bahkan bukan hanya sekedar najis, mereka harus dibuang. Mereka harus dikucilkan saudara. Betapa menderitanya saudara. Kalau saat ini kan ya diperhadapkan virus corona, ya kan? Ini virus yang menular juga. Ya, tetapi ini nggak kelihatan saudara. Ya, kalau virus corona, tapi kalau kusta ini saudara kelihatan. Ya, sangat bahkan ya kalau sudah parah saudara, dia nggak berasa. Kalau orang kusta itu nggak berasa apa? Nanti jarinya pada putus dengan sendirinya. Mereka nggak biasa, nggak berasa gitu, nggak merasakan. Sampai benar-benar mengerikannya penyakit itu saudara. Sampai nanti jarinya bisa lepas satu-satu saudara. Bayangkan penderitaan orang kusta pada saat itu saudara. Bahkan kalau mereka mau keluar saudara, mereka misalkan udah dikucilkan, mereka misalkan lagi jalan, itu mereka sendiri yang harus meneriakan, najis, najis, najis. Artinya apa? Menandakan ada orang kusta mau lewat saudara. Bayangin, udah penyakitnya mematikan,
penyakitnya sangat amat berat saudara. Udah gitu harus dikucilkan, harus dibuang. Dan apa? Mereka harus apa? Meneriakkan diri mereka sendiri. Najis, najis. Ya, itu sebagai tanda. Kalau misalkan mereka sedang berjalan, ada orang di sana saudara. Dengan dia berteriak begitu, orang akan kabur semuanya. Orang akan menghindari saudara. Ya, kita belajar dari sini saudara ya, bahwa mujizat itu bisa terjadi. Ya, mujizat itu bisa terjadi. Ya, coba boleh ditampilkan slide selanjutnya. Kita akan lihat saudara ya. Pertolongan Tuhan nyata adanya dan dibuktikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dan percaya kepadanya. Katakan amin dulu. Sekali lagi saya katakan, pertolongan Tuhan nyata adanya dan dibuktikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dan percaya kepadanya. Katakan amin dulu. Saya mau bilang saudara, ya keadaan mungkin hari-hari ini sulit, keadaan hari-hari ini berat. Ya saya nggak mau terus-terusan bahas itu coronanya. Saya nggak mau terus ya nanti malah semakin besar itu virus coronanya. Terus dibahas terus, ya cukup tahu aja lah update-nya ya segala macam. Tapi saya nggak mau terus bahas. Saya mau yang saya mau tekankan, yang saya mau bahas adalah Yesus saya yang lebih besar, Tuhan saya yang lebih besar, yang sanggup mengalahkan setiap sakit penyakit, yang sanggup mengalahkan setiap maut. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Ya, jadi saya mau bilang pertolongan Tuhan itu adanya ya nyata. Ya, artinya bukan hanya isapan jempol, bukan hanya dongeng. Ya, kalau Tuhan ya, bilang yaitu sembuh, pasti sembuh. Kalau Tuhan bilang tahir, pasti tahir. Ya, jangan pernah sedikit pun meragukan kuasa Tuhan, saudara. Ya, hari-hari ini saudara percaya bahwa pertolongannya dibuktikan kepada orang yang sungguh-sungguh. Ya, di sini digaris bawahi. Saudara yang di rumah ya ada spidol. Ya, mungkin ada alat tulis, saudara bisa garis bawahi. Ya, Alkitab saudara digaris bawahi ya. Handphone saudara juga boleh ya digaris bawahi saudara ya. Ya, puji nama Tuhan ya. Jadi saudara digaris bawahi kata sungguh-sungguh ya, mencari dan percaya kepadanya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ya setiap hari ya, ayo setiap hari datang sama Tuhan, setiap hari datang sama Tuhan. Ya, perkatakan ya, Tuhanku dahsyat, Tuhanku baik, Tuhanku luar biasa, Tuhanku sanggup. Maka saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, memberikan kekuatan bagi setiap kita. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Selanjutnya, next, pertanyaannya adalah bagaimana cara orang kusta itu mendapatkan mujizat dalam kesembuhan? Ya, kita tahu saudara ada 10 orang kusta, ya, yaitu yang 9 ini saudara, ya, orang Yahudi, yang 1 orang Samaria saudara. Ya, tetapi mereka karena pada kalau dilihat secara sejarahnya saudara, orang Samaria sama orang Yahudi itu nggak bisa bersatu. Ya, nggak bisa bersatu saudara. Ya, orang Yahudi sama orang Samaria itu nggak bisa bersatu. Ya, tetapi saudara, ini mereka bisa bersatu karena apa? Mereka udah sama-sama najis. Mereka sama-sama kena penyakit kusta. Kita lihat saudara, bagaimana cara orang kusta itu mendapatkan mujizat kesembuhan. Yang pertama, ya kita lihat yang pertama. Bagaimana cara orang kusta itu mendapatkan mujizat mendapatkan mujizat kesembuhan? Yang pertama, mereka berseru kepada Yesus. Ya, Lukas 17 ayat 12 sampai dengan 13. Kita lihat ya, Lukas 17 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1 ya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya, next, boleh di next. Ya, nah di sini dibilang saudara berseru kepada Yesus, artinya menyadari hanya Tuhanlah yang menjadi penolongnya dalam setiap pergumulan, masalah dan persoalan yang dihadapinya. Katakan amin dulu saudara. Ya, jadi saudara yang pertama orang kusta ini bisa mendapatkan kesembuhan. Mereka apa? Mereka berseru kepada Yesus. Ya, mereka tahu Yesus akan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Ya, akan menyusur ke desa itu saudara. Orang kusta ini cepat-cepat ya datang. Ketika lihat ada Yesus saudara, ya cepat-cepat. Ya, dia menghampiri saudara, bahkan Yesus juga menyapa orang-orang kusta ini saudara. Tetapi apa? Orang kusta ini saudara langsung berteriak. Tadi di ayat yang ke-13 dikatakan berteriak kepada Yesus, Guru, kasihanilah kami. Artinya di sini saya mau bilang, ya orang kusta ini saudara, dia berharap sama Yesus. Dia tahu bahwa
yaitu ketika dia berseru kepada Yesus, dia menyadari bahwa Tuhanlah penolongnya. Ya, Tuhanlah ya yang bisa menyelesaikan setiap pergumulan, persoalan, masalah dalam kehidupannya. Saya percaya hari-hari ini saudara, ketika saudara dan saya berseru kepada Yesus. Katakan sama saya, berseru kepada Yesus. Katakan sama saya, berseru kepada Yesus. Ketika kita berseru kepada Yesus setiap hari, hari demi hari, ya, katakan Yesus, Tuhan, ya, tolong, ya, supaya virus corona ini cepat berakhir, supaya virus corona ini cepat selesai. Saya percaya, maka mujizat pasti dinyatakan bagi setiap kehidupan orang percaya. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Jadi saya mau bilang hari-hari ayo terus berseru kepada Yesus. Ya, artinya kita menyadari, kita yakin dengan kita berseru sama Yesus, kita yakin. Bukan cuma komplain doang. Hari-hari ini banyak orang Kristen, orang percaya, kenapa Pak Pendeta? Kenapa Pak Pendeta berat banget? Kenapa Pak Pendeta? Kapan cepat selesai? Kapan berakhir? Saya mau bilang, semua orang juga ngalamin. Semua orang percaya. Ya, semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tapi pertanyaannya, bukan berapa banyak kita komplain sama Tuhan. Bukan berapa banyak kita terus ya nyalahin Tuhan. Kenapa? Nyalahin orang, nyalahin keadaan, nyalahin seluruhnya, ya nyalahin orang-orang yang bertanggung jawab. Bukan seperti itu. Tetapi ini saatnya saudara dan saya, lewat masalah yang berat, persoalan yang berat, semakin kita berseru kepada Yesus, semakin kita percaya bahwa Yesus yang bisa menolong, Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Saya mau bilang, sangat amat disayangkan kalau anak-anak Tuhan hari-hari ini, Pak nggak kuat, Pak nggak kuat. Apa jadinya kalau jadi orang kusta ini, saudara? Coba, orang kusta ini lebih berat. Ya, najis saudara. Saya mau bilang, ya, saya selalu punya pikiran gini saudara. Ya, kalau saya dari dulu sama istri, ya ini yang membuat saya selalu bersyukur dalam segala hal. Kadang kalau ya setiap manusia pasti punya masalah. Pendeta pun ada masalah. Pendeta bukan Superman saudara. Pendeta bukan Batman, ya. Tapi pendeta manusia juga ada masalah. Saya selalu bilang sama istri, untuk kita selalu bisa mengucap syukur. Yang kita hari ini mungkin masalah kita berat, tapi lihat deh, di luar sana masih ada orang yang lebih berat masalahnya daripada kita. Ini membuat apa? Supaya kita bersyukur. Ini membuat supaya kita apa? Terus menyadari, ya masih ada di luar sana. Kita hari ini masih bisa makan aja sehari 3 kali. Masih bisa makan, ya masih bisa minum, sehat badan kita. Ini udah bersyukur. Ini anugerah. Ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Makanya hari ini ayo, ya sadari betul bahwa di luar Tuhan, ingat firmannya catat, di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Tapi saya yakin kalau saudara terus di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan Yesus, dan saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya percaya Yesus tinggal dalam saudara, saudara tinggal dalam kisah hidup kita, maka minta apa saja saudara akan menerimanya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Saya teringat saudara, satu kesaksian ya beberapa tahun yang lalu, ada ibadah baptisan selam saudara, di mana Bapak Riyaji melayani dalam ibadah baptisan, acara baptisan selam ya bersama asisten gembala, staf gembala dan hamba Tuhan yang lain. Nah, saya ingat di situ seketika ada seorang anak muda saudara, namanya Andreas. Andreas ini sudah buta sejak kecil saudara. Ya dia buta, dia mengalami satu, ya ini masalah juga. Ya ini pergumulan yang berat juga saudara, buta itu nggak bisa lihat apa-apa. Ya artinya ini nggak bisa. Ya gelap gitu saudara. Ya mau diterangin begini juga tetap aja gelap. Ya paling ada dikit-dikit gitu saudara, tapi kan nggak bisa ngelihat. Ya kayak saudara kan di rumah ini bisa ngelihat saya. Ya artinya apa? Sempurna, mata kita diurapi Tuhan, sempurna sehat. Ya Andreas ini saudara, ya dia buta, mengalami kebutaan. Nah singkat cerita dia dari Bandung dibawa sama orang tuanya. Karena dia tahu ya gereja Tiberias ya ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Ya, makanya dia datang saudara ke kolam baptisan itu, dia masuk tuh. Ya. Nah, singkat cerita ketika si Andreas ini sudah sampai di depan saudara, di depan ya, ketika sudah mau dibaptis selam, Pak dia nanya, "Ya ini sakit apa?" Ya, semua pada bilang, "Pak ini buta, Pak." Ini buta. Ya.
biasa Papa Regi selalu saudara, ya saya belajar Papa Regi selalu ya apa ya, ngajak kalau istilahnya udah melihat nih keadaan yang benar-benar penyakitnya berat, ya penyakitnya yang benar-benar aduh luar biasa. Papa Regi di kolom baptisnya selalu ngajak, ya kalau saudara ingat, mari sama-sama kita angkat tangan. Ya waktu itu ngajak semua jemaat yang ada di situ, mengajak semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mari yuk sama-sama kita angkat tangan dua-dua. Kita berseru dalam nama Yesus, Tuhan beri kesembuhan, matanya bisa melihat kembali, sempurna sehat, mujizat terjadi. Di sini Papa Regi bilang, ya sama-sama kita berseru. Artinya apa? Berseru kepada Yesus. Berseru hanya kepada Dia. Karena apa? Percaya ketika kita berseru, hanya Dia yang satu sanggup menolong. Hanya Yesus satu-satunya sebagai penolong. Ya, sumber yaitu penyelesaian, solusi. Ketika kita berseru sama Yesus, ada solusi, ada jalan keluar. Singkat cerita, dibaptis saudara. Ya, udah selesai dibaptis saudara, disuruh ke samping. Pinggir dulu. Ya, di situ ada para hamba Tuhan. Nah, saya kebetulan duduk di sebelah kanannya saudara. Ya, di sebelah kanannya Bapak situ saudara bagi-bagi minyak nih. Tugasnya bagi minyak yang pot kecil gini saudara. Ya, selalu tuh bagi. Kalau udah selesai baptis, ya kadang kasih minyak ini saudara ya. Kadang juga lewat ya, banyak yang lewat dipanggil-panggil, "Papa, main lewat aja ya. Main langsung lewat ya, main foto. Ya, lebih penting foto daripada minyak urapan saudara ya. Sampai saya panggil, "Papa, ya. Mau lewat aja ya kan, sampai teriak-teriak saudara ya. Tapi ya itulah ya. Ya akhirnya saudara ya dites ya. Waktu itu disuruh tes saudara. Ya, Bapak bilang, "Suruh lihat dasi warna apa?" Ya, disuruh lihat dasinya warna apa. Ya kan, saya waktu itu pakai dasi warna biru saudara kebetulan. Ya sama lah kayak gini lah, tapi beda motif aja saudara ya. Jadi dasi warna biru saudara. Akhirnya Bapak bilang, yuk suruh lihat dia. Akhirnya saya bilang, Andreas, ya perhatikan, coba lihat ini warna apa. Ya, dia masih nggak jawab saudara. Ya, iman saya jadi ragu saudara ya kan. Ketika dia nggak jawab ya kan, ini iman saya jadi berkurang nih saudara. Saya jadi ragu-ragu nih, saya yang takut nih saudara kan. Bapak yang nyuruh lagi ya kan. Sandy, yuk suruh lihat ini, bilang dasinya warna apa? Oh iya Pak ya kan, saya tes sekali ya kan. Ini Andreas lihat dasinya warna apa? Dia diem saudara, nggak jawab. Ya aduh dalam nama Yesus tolong Tuhan jangan permalukan Tuhan, jangan permalukan. Ya kan akhirnya saya tes lagi kedua kali ya. Ya kalau misalkan kedua kali dites ini misalkan masih nggak jawab juga ya kan, saya mau bilang Bapak, Pak coba Bapak yang tes Pak. Ya kan jangan saya gitu kan. Akhirnya pas saya tes kedua kalinya saudara ya, saya bilang Andres lihat dasi ini ya, perhatikan baik warna apa. Dia sebut saudara, warna biru Pak. Saat itu juga mujizat terjadi. Matanya yang buta disembuhkan. Matanya melihat dipulihkan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Jadi yang pertama ya, saudara dan saya untuk melihat mujizat ya, seperti orang kusta ini. Bagaimana orang kusta ini melihat mujizat ya, menerima mujizat kesembuhan. Yang pertama ayo berseru kepada Yesus. Menyadari bahwa dialah pertolongan kita. Satu-satunya solusi, jalan keluar. Enggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain, semuanya hanya di dalam nama Yesus. Ya, berseru kepada Yesus, maka saudara akan melihat mujizat yang besar. Ya, yang kedua, yuk cepat. Selanjutnya yang kedua kita lihat. Yang kedua, ya, bagaimana orang kusta ini mendapatkan mujizat kesembuhan. Yang kedua, bagaimana mereka bertindak dengan iman. Ya, Lukas 17 ayat 14. Ya, Lukas 17 ayat 14 kita baca. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, next, boleh di next. Ya, bertindak dengan iman adalah menerima dan mempercayai pikiran Allah sebagai kenyataan dalam hidup kita. Katakan amin dulu saudara. Ya, jadi bertindak dengan iman adalah menerima dan mempercayai pikirannya Allah. Artinya kita mempercayakan seluruh hidup kita sama Yesus. Ya, orang kusta ini saudara, ya tadi di ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, ya artinya apa? Ketika orang kusta ini berteriak sama Yesus, udah berseru sama Yesus, Yesus memandang orang kusta ini, dibilang apa? Pergi. Bayangin, istilah ngomong sederhananya, diusir. Pergi lu. Bayangin, udah kusta, udah borok-borok. Bayangin, mungkin bisa aja. Orang kusta pada saat itu mungkin sikap hatinya kecewa. Orang udah susah kok. Ibaratnya udah jatuh ya. Udah jatuh nih udah susah. Ketimpa tangga. Udah jatuh ketimpa tangga,
ketimpa tronton. Gepeng. Ya. Ibaratnya susah banget ya saudara. Ya kan? Tapi orang kusta ini saudara ketika disuruh pergi. Perlihatkan ya dirimu kepada imam-imam. Pertanyaannya mereka pergi gak? Mereka jalan gak? Hah? Mereka pergi gak? Mereka jalan gak? Mereka pergi saudara. Mereka artinya apa? Mereka ikuti perintah Tuhan. Ya, mereka ikuti perintah Tuhan saudara. Artinya apa saudara? Mereka bertindak dengan iman. Kalau mereka nggak pakai iman, mereka nggak bertindak pakai iman, mereka nggak mempercaya pikiran Allah. Ya, mereka nggak percaya akan kedaulatannya Tuhan. Mungkin mereka bisa aja pergi. Apa istilahnya mereka nggak gubris perkataannya Tuhan. Ya, mungkin bisa aja mereka udahlah ngapain buang-buang waktu, udah cabut. Bisa aja seperti itu. Ya, buang-buang waktu aja, tapi enggak. 10 orang kusta ini mereka ikutin. Mereka ikut perintah Tuhan, mereka jalan ke imam-imam. Karena pada zaman dulu saudara, kalau orang yang kena kusta, itu yang bisa menentukan dia tahir, dia istilahnya dia sembuh, misalkan dia masih ada kusta atau enggak, ibaratnya dikeluarin surat surat menyatakan bahwa dia sehat. Nah itu pada zaman dulu imam-imam. Harus ke bait Allah, mereka pergi harus ke bait Allah, ketemuin imam-imam. Ya, kalau sekarang nih kena virus, ya harus ada surat dari dinas kesehatan atau menteri kesehatan bahwa menyatakan sudah sembuh. Ya, ketika dari corona sudah sembuh, ada suratnya juga. Kalau zaman dulu orang kusta juga sama. Ya, imam-imam itu yang berkuasa saudara pada zaman. Maka Yesus suruh mereka pergi. Tapi orang kusta ini pergi. Artinya apa? Mereka bertindak dengan iman saudara. Ya, tanpa iman nggak bisa tuh. Ya, mungkin hanya ada kekecewaan. Ya, hanya ada namanya apa? Ya, sakit hati. Mungkin hanya ada ketika mereka nggak bertindak dengan iman. Mungkin mereka udah nggak percaya sama Tuhan, saudara. Di sini mereka mau pergi. Maka apa yang terjadi, saudara? Dan sementara mereka di tengah jalan, perhatikan tuh, di tengah jalan. Artinya mereka mau jalan, mau ke tempat imam-imam. Ya, mereka mau ketemuin tuh imam-imam. Disuruh Yesus di tengah jalan. Ketika mereka di tengah jalan nih, yang tadinya bisul-bisul, ya borok-borok, nana-nana, sembuh. Apa? Sembuh. Dibilang ya, menjadi tahir. Artinya di sini ketika ada satu tindakan iman, saudara, jangan pernah main-main. Ya, jangan pernah saudara anggap ya Pak, saya kan bukan siapa-siapa lah Pak. Ya Pak, saya hanya orang biasa-biasa. Saya mau bilang, mungkin kita orang biasa-biasa. Ketika engkau punya iman, ketika engkau bertindak dengan iman, engkau akan dibuat Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Amin. Mungkin saudara bilang, wah Pak, saya mah bukan siapa-siapa Pak. Ya, saya mah hanya orang-orang biasa aja Pak. Ya, saya cuman ya nggak dianggap sama orang, diremehkan. Saya mau bilang, hari ini ayo bertindak dengan iman. Melihat masalah nih hari-hari ini. Ya, saudara harus punya iman. Ya, beriman apa? Bahwa ini akan stop, ini pasti akan berakhir. Kalau ada awal mulainya, ya pasti ada endingnya. Ya, istri saya juga lagi nonton Korea terus, saudara. Itu film Korea aja, episode pertama kan, mulai episode, nggak mungkin langsung mulai episode 10, nggak ada. Di mana-mana mulai episode 1, ya pasti ada endingnya. Entah episode 16, entah episode 19 kek, ya kan? Saya mau bilang sama ini juga keadaan hari-hari ini saudara. Ya, keadaan yang sulit ini virus corona, pasti ada awalnya nih. Virus corona mulai, pasti ada akhirnya virus corona ini akan berakhir. Yang terpenting saudara dan saya selalu bertindak dengan iman, mempercayai pikirannya Allah. Bahwa dia lebih besar dari segala ketakutan keadaan hari-hari saudara. Saya teringat saudara, ada satu kesaksian ya Ibu Rita saudara. Ibu Rita ini saudara mengalami pendarahan berbulan-bulan. Ya, singkat cerita dia rajin sekali. Ibu Rita ini rajin datang ke Tiberias Hotel Ciputra saudara. Ya, dia rajin untuk apa? Terima perjamuan kudus ya dari Bapak Gembala. Ya, selalu dia, karena waktu itu saya masih ikut Bapak Gembala pelayanan hari Minggu, jadi saya tahu saudara, saya lihat. Itu kalau di Hotel Ciputra saudara, kalau orang udah perjamuan kudus, Pak Pariaji sesinya, altar call, waduh saudara, itu benar-benar apa ya, itu benar-benar luar biasa saudara ya. Sangkin
jemaat itu antusias sekali saudara ya. Dibilang jangan dorong-dorong, makin dorong kencang saudara. Dorong ya. Saya udah bilang jangan dorong-dorong. Jangan tarik-tarik, ditarik-tarik saudara. Saya bilang jangan naik mimbar, udah ada di mimbar. Saya juga bingung saudara, saking merekanya tuh antusias sekali. Ya, mereka tuh percaya bahwa oleh kuasa tubuh dan darah Yesus, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Ya, firman Tuhan catat seperti itu saudara. Akhirnya Ibu Rita ini saudara berminggu-minggu ya datang nggak dapat perjamuan kudus dari Pak Pariaji. Karena biasa pas altar call ya Bapak lagi altar call selalu pasti Bapak kasih. Nanya, ya sakit apa? Kanker, tumor, kista, ya kan? Atau misalkan jantung, ya pendarahan. Bapak selalu pasti kasih ya 1 pot perjamuan kudus. Imani, percaya. Bapak Gembala selalu bilang ini darah Yesus, ini darah kebangkitan, ini darah kehidupan. Ya akhirnya selama berminggu-minggu saudara yang nggak dapat. Nah akhirnya kurang lebih hampir 2 bulan ya 2 bulan saudara atau misalkan 1,5 bulan hampir 2 bulan ya di pas minggu ke berapa gitu saudara di 2 bulan itu ya ada lagi ya. Bapak Gembala datang lagi ke Hotel Ciputra. Nah dia memaksakan saudara. Ya udah desak-desakan saudara. Pak Pariaji waktu itu udah mau ke lift. Udah mau masuk lift saya ingat. Ya dia desak-desakan saudara. Ya dia tetap maksakan. Pak! Dia teriak. Pak Pariaji. Ya, dia teriak. Pak Pariaji. Ya kan. Saya pendarahan Pak. Sudah berbulan-bulan. Bayangin. Pendarahan berbulan-bulan saudara. Ya itu sangat sangat mengerikan. Ya mungkin sehari 2 hari aja pendarahan. Ya misalkan gak berhenti-berhenti itu udah bisa fatal. Ini berbulan-bulan bayangin. Ya kan, mohon maaf ya Ibu Rita cerita kadang kalau ya di kamar dia suka tidur ya pagi-pagi ngelihat udah ranjangnya mohon maaf ya udah banjir darah saudara. Sangat mengerikan sekali. Akhirnya saudara pada saat itu dia terima ya 1 pot perjamuan dari Pak Pariaji. Ketika dia Pariaji, Pak saya butuh perjamuan Pak, tolong. Pak Pariaji lihat Ibu Rita dikasih 1 pot, ini darah Yesus, ini darah kebangkitan, ini darah kehidupan. Ya, pendarahanmu stop dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Dia ambil, dia terima, dia minum, ya, dia langsung pulang kan, di mobil dia minum, saudara. 1 jam kemudian setelah dia terima darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, pendarahannya stop. Sampai hari ini Ibu Rita sempurna sehat, diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat nama Tuhan Yesus. Jadi saya mau bilang ya butuh apa saudara? Butuh tindakan iman. Kalau Ibu Rita cuma terima doang tapi dia gak beriman, gak jadi apa-apa. Karena firman Tuhan catat iman disertai dengan perbuatan. Iman itu jadinya apa? Sempurna. Katakan sama saya sempurna. Iman tanpa perbuatan gak akan jadi apa-apa. Tetapi kalau kita beriman disertai dengan perbuatan, ya iman itu menjadi sempurna. Artinya apa sempurna? Menghasilkan mujizat, menghasilkan pertolongan-pertolongan, menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidupmu. Saya mau bilang hari ini imani, ya dimanapun saudara berada hari ini imani, ya Tuhan akan berkati rumah tanggamu. Tuhan akan pelihara rumah tanggamu. Imani, Tuhan akan berkati anak-anakmu. Imani, Tuhan akan berkati ekonomimu. Imani, Tuhan akan pulihkan yaitu keadaan usaha bisnismu. Tuhan tidak akan pernah gagal. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Ya, jadi bertindak dengan iman artinya kita menerima. Hari ini kita harus menerima. Kita harus mempercayai ya bahwa Dia Allah ya sebagai ya kenyataan dalam hidup kita. Ya artinya apa? Hanya Dia satu-satunya saudara. Saya mau bilang hari ini udah nggak bisa ada orang tolong. Saya mau bilang ngarepin manusia kecewa nggak bisa. Jadi kita satu-satunya yang kita percaya siapa? Ya cuman Dia, Yesus, Tuhan. Tuhan itu bisa kirim yang ajaib-ajaib saudara. Yang kita nggak pernah pikirkan. Ya waktu Elia aja saudara. Waktu masa kekeringan Tuhan bisa kirim burung gagak. Itu logikanya di mana? Burung gagak itu saudara demennya itu makan daging segar. Tapi burung gagak itu bisa dikirim Tuhan bawa daging segar. Coba, saya mau bilang, ya nggak ada yang mustahil. Kalau kita mempercaya Allah dalam pikiran kita. Mempercaya bahwa Dia satu-satunya. Ya, dengan iman, dengan tindakan. Jangan takut lagi. Kalau kita udah memperkatakan iman, jangan takut lagi. Jangan khawatir lagi. Percaya saja. Terkadang kita suka takut, bimbang. Kalau kita takut, ragu-ragu, bimbang, gak akan terima apa-apa. Jadi hari ini ayo saudara.
bertindak dengan iman, mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Dan yang terakhir, saya undang imam musik, boleh maju ke depan. Yang terakhir, yang ketiga saudara, kita lihat ya. Bagaimana ya orang kusta ini saudara ya menerima mujizat kesembuhan ya. Jadi yang pertama tadi mereka berseru kepada Yesus, menggambarkan kalau saudara hari ini mau terima mujizat, ayo jangan pernah berhenti berseru sama Yesus. Saya mau bilang saudara, tetesan air mata kita aja ditampung sama Tuhan. Ya, saya mau bilang apalagi setiap kita berseru sama Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan bukan yang gak mendengar. Tuhan sedang apa? Tuhan sedang melihat kesungguhan kita. Semakin hari makin lebih sungguh lagi sama Tuhan. Makin lebih berseru lagi sama Tuhan. Makin tingkatkan lagi kesungguhan kita sama Tuhan. Bukan dia gak mau jawab. Bisa aja hari ini dia berhentiin corona. Bisa. Gak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang, bisa gak Tuhan berhentiin hari ini juga? Bisa. Suka-sukanya Tuhan. Jangan suka-sukanya gue. Jangan suka-sukanya kita saudara. Terkadang sebagai manusia, suka-sukanya kita, semaunya kita aja. Saya mau bilang. Ketika kita berseru, bukannya apa? Bukannya untuk Tuhan mendengar kita. Tetapi ketika kita berseru sama dia, untuk kita mau mendengar dia. Melakukan sesuai apa yang menjadi kehendak dia. Berseru. Tuhan, aku mau lebih lagi sungguh-sungguh. Aku mau lebih lagi dekat sama Tuhan. Mau lebih takut lagi akan Tuhan. Menyadari sungguh-sungguh saudara. Yang kedua untuk melihat mujizat seperti orang kusta ini. Ayo bertindak dengan iman. Tapi harus disertai dengan perbuatan. Ya, saya mau bilang jangan suam-suam kuku. Papa Riaji selalu bilang jangan suam-suam kuku. Nanti dimuntahin. Jangan cuman hari ini kuat. Banyak nih orang Kristen hari-hari ini kuat. Dengar firman kuat. Besoknya lemah lagi. Saya mau bilang, jangan seperti itu. Ya, tiap hari, ya, saudara apa? Harus menjadi kuat, harus beriman. Caranya gimana? Perkatakan terus, ya, perkatakan janji Tuhan. Ya, kurang lebih ada 8.000, janji Tuhan dalam Alkitab saudara. 8.000 perkatakan coba setiap hari. Bahwa Allahku tidak akan pernah mengecewakan, Allahku tidak pernah gagal. Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaannya. Akan mencukupkan. Tidak pernah sedetik pun ditinggalkan. Perkatakan supaya saudara kuat. Dan yang terakhir kita lihat yang ketiga. Apa yang orang kusta ini lakukan untuk terima mujizat kesembuhan? Mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka bersyukur kepada Yesus. Kita lihat firman Tuhannya. Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Lukas 17 ayat 15 sampai 16 ya. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria ya. Next. Ucapan syukur merupakan ungkapan atau cara kita mau menghargai segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, jadi saya mau bilang ucapan syukur adalah ungkapan, ya, cara kita mau menghargai, ya, segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi hari ini saya mau bilang saudara, yang kita bisa pelajari untuk terima mujizat. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ayo hari-hari ini datang sama Tuhan. Orang kusta ini saudara, yang sakit kusta ada 10. Ya, yang sakit kusta ada 10. Yang balik sama Tuhan, cuman berapa? 1. Yang sakit kusta 10. Yang sembuh berapa? 10. Yang balik berapa? 1. Sisanya berapa? 9. Ya, saya percaya di rumah saudara hitung-hitungannya, wah lancar pasti ya, jago-jago ya. 10 sakit kusta, 10 sembuh. 9 ya lari, yang kembali cuma 1. Bersyukur. Orang Samaria yang bersyukur. Bayangin saudara, ya, yang 9 ini lari entah kemana. Bayangin di ayat yang di ayat yang terakhirnya saudara, ya, coba boleh dilihat deh di ayat yang ke-19. Di ayat ke-19. Ya, di ayat yang ke-19
Di sini dikatakan saudara, ya. Lalu tersungkur di depan, di ayat 19 dibilang, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Bayangin, ya. Jadi orang Samaria ini saudara yang datang bersyukur sama Yesus, bersyukur sama Tuhan, karena dia tahu saudara, ya dia udah sembuh, terima kesembuhan. Jadi saya mau bilang hari-hari ini kalau saudara, ya menerima kebaikan Tuhan, mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan, ya ini yang membuat saudara saya semakin bersyukur, lebih lagi bersyukur saudara. Ya, kita menyadari, kita menghargai. Ingat aja ingat yang baik, ingat yang positif. Ingat pertolongan-pertolongan di waktu-waktu yang lalu. Saudara kan bisa masuk 2020, ini semua kan karena Tuhan. Saudara bisa kemarin 2019, dari awal Januari sampai Desember 2019, emang gak ada masalah? Kita ada masalah semuanya, ya kan? Tapi kita bisa lewati semua, bisa ada sampai di 2020. Artinya apa? Ingat di situ ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi ucapan syukur. Kadang saya saudara selama sebulan ini, saya kadang suka liatin handphone ya, kalau lagi ada waktu senggang, saya liatin foto-foto. Yang waktu-waktu lalu, wah ada foto-foto ke Israel tahun lalu, puji Tuhan bersyukur. Ya ada foto-foto lagi saudara, pelayanan-pelayanan sama Bapak Gembala, itu membuat saya jadi bersyukur. Walaupun keadaan sulit. Jadi saya mau bilang ucapan syukur adalah ungkapan atau cara kita. Cara kita, sekali lagi ya perhatikan cara kita. Bagaimana kita mau. Saya mau bilang, ini bukan ini adalah satu sikap. Saudara mau gak? Di tengah keadaan gini tetap bersyukur. Ya, menyadari ya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Ingat, yang Tuhan berikan dalam hidup kita sifatnya kekal. Selama-lamanya. Tapi yang dunia berikan buat saudara dan saya, itu akan tinggal. Jadi bersyukur. Contohnya apa? Nafas hidup. Nafas hidup. Ya, kesehatan hari ini. Ya, semua masih bisa berkumpul, suami, istri, anak-anak, live streaming bareng, bersyukur. Ini adalah kebaikan Tuhan. Jangan pernah saudara ukur kebaikan Tuhan dari materi doang. Janganlah. Jangan ukur kebaikan Tuhan. Oh Pak saya belum dapat rumah, Pak saya belum dapat mobil. Janganlah. Tapi ayo. Ya. Sebagai satu cara. Ya. Sekecil apapun kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Pertolongan. Saya percaya. Semua orang percaya anak-anak Tuhan. Pasti sudah mengalami pertolongan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Pasti mengalami mujizat. Terlebih lagi hari-hari ini. Hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Ayo saudara saya jadi seperti orang Samaria yang satu. Ketika dia udah terima, dia kembali sama Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Selalu bersyukur. Sebagai penutup, coba kita lihat saudara. Sebagai penutup, mujizat pasti diberikan kepada orang yang selalu berseru, beriman dan bersyukur kepada Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa saudara ya. Saya tutup satu kesaksian, ada Pak Suhono saudara. Pak Suhono ini divonis dokter kanker kelenjar getah bening. Dia datang saudara ke Singapura, ya, dia konsultasi sama dokter Singapura. Dokter Singapura bilang saudara bahwa kanker kelenjar getah bening, ya, harus cepat ditindak, harus diambil tindakan. Tapi Pak Suhono minta waktu. Saya minta waktu 2 minggu. Saya kembali ke Indonesia. Ada pekerjaan yang saya harus selesaikan. Ternyata Pak Suhono balik, diizinin. Tapi dokter bilang, jangan lewat 2 minggu. 2 minggu aja, 2 minggu. Pak Suhono kembali ke Jakarta, ke Indonesia, ke Jakarta. Dia kontak saya saudara, lewat istrinya. Pak mau minta tolong didoain sama Pak Pariaji. Bisa gak Pak? Saya bilang ibu datang langsung ke Balai Sarbini. Pak tolong Pak, Balai Sarbini kan desek-desekan. Mohon maaf Bu, saya gak bisa yang khusus-khususan gitu gak bisa Bu. Ibu kalau mau doa, minta doa, ibu ikut altar call di Balai Sarbini. Ya, tapi tolong Pak, ya kan altar call-nya desek-desekan Pak. Ya, kadang keinjek, kadang kedorong Pak, kadang kesikut, kadang ketendang Pak. Saya bilang Bu, sekali lagi saya minta maaf, saya nggak bisa khusus-khusus gitu Bu. Ya, saya nggak berani begitu-begituan Bu. Karena apa Bu? Ya, kalau semua saya arahkan kalau yang mau minta doa sama Pak Pariaji, ikut altar call. Akhirnya singkat cerita dia datang ke Sarbini saudara. Ya, datang ke Sarbini. Sebelumnya saya bilang sama dia, kita doa aja Bu. Kita doa supaya Pak Suhono bisa didoain sama Pak Pariaji. Bisa kelihatan sama Pak Pariaji. Semuanya lancar.
Tidak didorong-dorong, tidak desak-desakan. Saudara. Puji Tuhan dia datang ke Sarbini saudara. Ya, pas lagi altar call, ya saya lihat saudara lagi altar call sama Papa Reji bagi-bagi minyak. Di ujung sana saudara ada bapak tinggi, rambutnya putih. Rambutnya putih saudara. Putih banget saudara. Ya, saya pikir, waduh ini rambut putih sekali saudara ya. Saya bilang tinggi, kelihatan, jadi kelihatan jelas saudara. Begitu udah mau sampai dia saudara, ya saya tanya, Pak Suhono. Ya kan, saya bilang Pak Suhono. Dia bilang, Pak Sandi. Wah, saya jadi kemen tatap-tatapan. Pak Suhono, Pak Sandi, Pak Suhono, Pak Sandi. Waduh, saya bilang, bingung juga saya bilang. Itu Papa Reji gak bingung saudara ya kan. Pak Suhono, Pak Sandi ya kan. Waduh bingung. Akhirnya saya bilang, Pak ini kanker kelenjar getah. Benjolan saudara, benjol-benjol. Ya, kayak bola apa sih? Bola apa? Bola golf ya. Benjol. Saya bilang, Pak ini kanker kelenjar getah bening. Divonis dokter Pak. Umurnya gak lama lagi. Bapak langsung ambil dari kantong saudara, biasa darah Yesus. Ambil dari kantong, dikasih. Darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, bebas dari kanker. Engkau disembuhkan oleh darah Yesus. Menjadi pulih, sembuh, tidak sakit kanker. Periksa dokter, sembuh. Dia terima saudara. Ya, dia terima, dia sambil pegang jasa Papa Reji. Saya percaya Pak, saya imani. Hari ini saya sudah sembuh Papa Reji. Bayangin dia imani saudara. Dia beriman. Ya, akhirnya saudara hari Seninnya ternyata itu hari Minggu dia datang ke sana. Hari Seninnya dia cek kembali ke dokter Singapura. Di Singapura saudara, ya begitu dicek, dilihat benjolannya nggak ada. Nggak ada saudara benjolannya. Saya kadang mohon maaf banget. Saya kadang suka bingung gitu. Ya, kadang ini dokter udah lihat benjolan hilang. Dicek lagi, dicari-cari, pindah kemana ya? Ada pindah kemana ya? Pindah. Kalau udah hilang ya hilang aja, puji Tuhan. Mujizat. Ya kan? Akhirnya Pak Suhono saudara, ya, dia kasih kabar ya bahwa dokter nyatakan dicek hasilnya saudara. Kanker kelenjar getah beningnya sudah disembuhkan Tuhan. Dan kemarin awal Januari saudara, saya ketemu di Mall of Indonesia. Saya kaget, saya lagi khotbah, dia duduk di paling depan saudara. Selesai khotbah, dia samperin saya, Pak Sandi, saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Ya, dia lari begini, saya juga ikut-ikutan. Oh iya Pak, siap Pak. Ya kan? Jadi kita malah jadi lari di tempat gitu saudara. Saya sudah sembuh, saya sudah tidak merasakan sakit lagi. Jadi saya mau bilang hari ini saudara, mujizat pasti diberikan kepada orang yang selalu berseru, beriman, dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua. Ku yakin saat kau berfirman, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari dimanapun saudara berada, di rumahmu, mari engkau bergandengan tangan, angkat tanganmu sama Tuhan. Gandeng tangan istrimu, ya suami istri bergandengan tangan anak-anakmu. Ayo kita percaya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat tangan kita dua-dua dengan iman percaya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita beri tepuk tangan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Angkat pujian ini.
Ku yakin, ayo, saat jangan ada keraguan sedikit pun. Ku yakin ku menang. ku menang, Amin. saat kau Kami percaya Engkau pasti bertindak Tuhan. hidupku Amin. hanya ditentukan Oleh perkataanmu, oleh perkataan. kami hanya mau mendengar perkataanmu Tuhan. Kami mau percaya firman-Mu hidup. Ku aman karena Engkau menjaga. Ayo katakan, ku kuat. Yes. Karena kau Amin. Ayo bilang hidupku. Amin. hanya ditentukan Katakan oleh kuasa-Mu. Ayo bangkitkan iman-Mu. Sama-sama bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Mari biar jemaat Tuhan saja angkat tanganmu dua-dua. Bagi Tuhan. Ayo perkatakan. Dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada. Ayo perkatakan. Ayo perkatakan biar mujizat cepat terjadi. Mujizat pasti terjadi. Amin. Bagi keluargaku, bagi Indonesia. Sekali lagi angkat tangan kita dua-dua. Ayo perkatakan bagi Tuhan. ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi. Amin. Ku diangkat, ku dipulihkan Tuhan. Ayo kita beri tepuk tangan. Di atas kepala kita beri sorak-sorai. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih bagi Tuhan. Ini yang kami percaya. Ini yang kami percaya. Amin. Tak ada yang tak Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan sekali lagi. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai luar biasa bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami akan terus diangkat Tuhan. Dan kami akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu pagi hari ini menguatkan setiap kami Tuhan. Memulihkan kami, memerdekakan setiap kami. Maka sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya ketika kami beri yang terbaik buat Tuhan,
Tuhan pasti beri yang terbaik buat setiap kami. Tuhan tidak pernah berhutang. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan lewat yaitu Tuhan Yesus ibadah live streaming ini. Itu mereka semuanya diberkati. Keluarga mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, bisnis mereka, usaha mereka, proyek tenan mereka, bahkan ekonomi mereka semuanya diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami, beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita yang percaya disayang sama Tuhan dengan bangga kita katakan, amin.